Baik kawan-kawan, barusan eh, kita sudah siap membersihkan lahan ya. Eh, Cuman sedikit karena memang untuk tempat penaburan benih tomat kawan-kawan. Dan sekarang kita lanjut untuk penggemburan tanah untuk di proses keduanya. Silahkan simak videonya kawan-kawan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Setelah kita lakukan penggemburan pada bedengan yang akan kita semaikan bibit, sekarang kita masuk kepada proses perataan permukaan dari bedengan tersebut ya, supaya nanti ketika kita mencecer kohe ayam itu bisa rata kawan-kawan. Jadi untuk selanjutnya kita ratakan pakai ini kawan-kawan. Ini adalah lanjaran dari cabai. Jadi tingginya cuma segini ya. Selanjutnya baru kita lanjut ke proses pengeceran kohe ayam ya. Jadi kawan-kawan, dalam melakukan proses penceceran kohe ayam ini, pastikan kohe ayamnya pun halus ya. Jadi yang kasar-kasar seperti ini dihaluskan dengan diremas, baru kita lakukan penceceran ke bedengan ya. Dan itu pun kita lakukan secara rata kawan-kawan. Jadi jangan sampai ada kohe ayam ini yang menumpuk.
dan jangan sampai terlalu tebal ya. Mungkin kalau untuk ketebalannya kira-kira setengah senti lah kalau untuk penceceran kue ayam. Itu memang kenapa tidak boleh terlalu tebal, karena nanti kalau terlalu tebal akan berefek juga nanti ke anakan. Takutnya nanti overdosis sehingga menyebabkan kelapukan pada pangkal batang anakan nanti. Dan kenapa yang kasar-kasar seperti ini perlu kita haluskan, itu karena supaya nanti ketika biji mulai pecah dan tidak mengganggu pertumbuhan akar dari anakan nanti, kawan-kawan. Ini adalah abu unggunan ya, bekas dari gulma yang kita bakar. Setelah kita lakukan penceceran abu dan kue ayam, permukaan ini perlu kita haluskan kembali, kawan-kawan, dengan cara diremas-remas ya, diremas-remas seperti ini. Kenapa harus kita haluskan kembali? Karena dari tanah yang siap kita ratakan tadi itu belum secara keseluruhan halus ya. Jadi makanya kita perlu bantu dengan menghaluskan dengan tangan, kawan-kawan. Cukup diremas-remas saja ya. Kalau misalnya ada akar atau apa misalnya di dalam bedengan ini, tetap kita keluarkan, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, karena tadi memang di saat kita meremas-remas tanah ini masih banyak dia yang kasar ya. Jadi kita bantu lagi dengan menggunakan cangkul untuk penghalusan. Dan setelah ini kita akan melakukan perataan lagi ya. Kita akan kembali meratakan permukaan ini supaya permukaannya halus, dan ketika kita mencecer bibit nanti itu bibit yang kita cecer pun tidak menumpuk ya. Jadi itulah tujuannya kenapa kita ratakan yang terakhir ini.
Setelah kita ratakan dengan kayu seperti tadi, mungkin sebelum kita menyemai bibit, perlu kita luruskan kembali garis tepi ini kawan-kawan, ke sana dan di sininya itu tetap menggunakan kayu ya. Jadi kawan-kawan, meluruskan kembali dari tepi bedengan ini juga bertujuan untuk menentukan berapa panjang dan lebar dari penyemaian yang kita buat kawan-kawan. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan tempat penyemaiannya ini sudah halus dan rata ya, halus dan rata, bisa diperhatikan. Ini nanti baru kita masuk ke proses penyemaian kawan-kawan. Baik kawan-kawan, setelah beberapa proses yang kita lalui tadi, sekarang kita langsung masuk ke proses penyemaian ya. Cuman sebelum kita melakukan penyemaian, agar bibit yang kita semaikan itu aman dari hama, itu kita lakukan dengan penyemprotan dengan menggunakan pestisida untuk menghindari hama ya. Jadi tadi kita menggunakan regen merah, itu kalau dosisnya sekitar 10-15 ml untuk sekitar 5 liter air kawan-kawan. Jadi kita langsung melakukan penyemprotan pada bedengan ini menggunakan pestisida. Kalau saya menggunakan regen, mungkin kawan-kawan bisa menggunakan produk-produk yang lain. Kalau regen sih kan lebih terfokus ke hama yang bergerak di dalam tanah ya. Baik, sekarang kita langsung ke bagian penyemaian bibit ya. Jadi di sini kita menggunakan bibit TM Blazer, itu sebanyak 4 amplop. Isi bibit ini, satu amplop ini sekitar 3000 biji. Jadi harapan kita dari penyemaian ini, dari bibit yang kita semai itu bisa tumbuh 90-95%. Itu harapan kita ya. Bibit ini berwarna hijau, ada yang berwarna hijau seperti ini, ada yang berwarna merah kawan-kawan. Ini yang produk lama, yang masa aktifnya, masa kadaluarsanya itu sampai Januari 2025 itu berwarna merah, dan yang baru Maret 2026 itu berwarna hijau. Jadi mudah-mudahan bibit yang kita dapat ini pun bukan bibit bajakan atau tiruan,
pertumbuhannya nanti selamat kawan-kawan. Dalam melakukan penceceran bibit itu harus rata ya, jadi jangan langsung dicecer semuanya, jangan langsung dicecer secara keseluruhan, cecer per amplop. Kenapa kita harus cecer per amplop? Supaya nanti apabila ada yang jarang itu bisa kita ratakan kembali. Mencecernya pun harus pelan-pelan kawan-kawan. Perhatikan bibit-bibit yang berserakan keluar dari bedengan dan pilih kembali satu persatu kawan-kawan. Langsung dipilih ya, karena kalau kita tidak langsung pilih, bibit yang berserakan keluar dari bedengan ini bisa tertimbun tanah, jadi akan sia-sia mungkin nanti. Kalau untuk mencecer yang di tepinya ini, tangan kita harus dekat dengan permukaan tanah ya, supaya tidak tertiup angin dan tidak berserakan keluar dari bedengannya kawan-kawan. Untuk amplop yang terakhir kawan-kawan, itu kawan-kawan harus perhatikan dengan seksama bagian mana saja yang belum yang bibitnya masih tercecer jarang ya. Jadi itulah yang perlu kita sisip kembali kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, setelah bibit tercecer semua, pastikan kembali bibit-bibit yang berserakan keluar bedengan itu dipilih kembali dan dimasukkan ke bedengan ya. Sekarang kita masuk ke proses penimbunan kawan-kawan. Jadi setelah bibit kita ecer seperti ini dan setelah kita ratakan jarak-jaraknya, baru kita masuk ke proses penimbunan bibit ya. Dalam melakukan proses penimbunan bibit ini,
Yang perlu diperhatikan adalah ketebalan dari timbunan tanah tersebut. Jadi jangan sampai terlalu tebal. Kalau perkiraan itu cuman sekedar kalau dari biji ini sudah tidak terlihat lagi, itu sudah cukup ya. Jadi jangan sampai terlalu tebal. 1 cm itu sudah sangat tebal sebenarnya kawan-kawan, sudah cukup tebal. Jadi usahakan itu setengah senti saja ketebalan dari timbunan tanahnya. Untuk penimbunan kita cukup ambil dari tanah-tanah yang di sekitaran ini ya. Tanah ini pun harus dihaluskan kawan-kawan, harus dihaluskan kembali. Dan apabila ada sisa-sisa dari gulma atau sampah, itu langsung dikeluarkan ya. Apabila sudah selesai kita timbun secara keseluruhan seperti tadi, pastikan kembali tidak ada biji yang terlihat ya. Kenapa begitu? Karena apabila biji ini kurang tertimbun, akar pun sulit untuk merekat ke dalam tanah. Jadi akar ini mungkin bisa kawan-kawan perhatikan kalau kawan-kawan biasanya ada melakukan penyemaian bibit. Akar ini biasanya pertama tumbuh itu seperti jamur tumbuh ya, itu sangat halus sekali. Jadi bukan berbentuk seperti akar kebanyakan, bukan, itu sangat halus sekali seperti jamur. Akar tersebutlah yang merensek ke dalam tanah dan mulai melakukan pertumbuhan. Jadi pastikan kembali biji-biji yang terlihat itu kita sisip dengan tanah kembali.
Jadi kawan-kawan, setelah kita tutup rata dengan tanah, kita tutup di atasnya kembali dengan tikar. Kalau saya sekarang menggunakan tikar ya, dengan plastik juga boleh, di atas permukaan bedengan. Kenapa? Karena supaya kelembapan dari bedengan terjaga ya. Jadi usahakan bedengan ini tidak tergenang air, makanya di tepinya saluran airnya diberesin semuanya supaya tidak tergenang ya. Kelembapan dari bedengan ini perlu dijaga supaya tidak terjadi kelapukan pada anakan dari pembibitan kita nanti. Jadi makanya kita tutup dengan tikar ataupun plastik. Jadi siap ini tetap kita tutup dengan daun-daunan. Kalau biasanya saya menggunakan daun pisang, tapi karena sekarang daun pisangnya sudah nggak ada, mungkin nanti kita gunakan daun kayu manis sebagai penutup di atasnya. Rapikan kawan-kawan, rapikan tutupnya agar air tidak meresap ke dalam bedengan kita. Jadi kawan-kawan, kenapa di atasnya perlu kita tutupi dengan daunan, supaya terik dari panas matahari pun bisa terhalangi ya. Jadi kondisi dari penyemaian bibit kita ini, suhunya pun harus terjaga kawan-kawan. Kalau tidak kita perhatikan sampai ke situ, itu bisa menyebabkan kegagalan dalam penyemaian bibit. Jadi makanya memang agak rumit ya kalau menyemai bibit. Memang kalau kebanyakan dari petani-petani sekarang itu sudah main beli ya. Kalau saya rasa itu terlalu pemborosan, karena kita bisa melakukannya sendiri kawan-kawan. Sembari kita menyiapkan lahan, kita bisa menyemaikan bibit ini sendiri ya. Jadi kalau kenapa kita harus beli kalau kita bisa menyemaikan sendiri gitu. Memang sebaiknya itu kita memakai daun pisang ya. Tapi karena di sekitaran sini sudah tidak ada lagi daun pisang, dan kebetulan ada daun kulit manis, daun kayu manis, kita gunakan daun kayu manis saja. Kalau daun pisang itu lebih gampang kawan-kawan, dan lebih praktis ya. Jadi setelah kita timbun dengan daun yang rata seperti ini, tetap kita letakkan kayu di atasnya supaya daun ini pun tidak tertiup angin ya. Karena pestisida yang kita aduk tadi masih ada kelebihan, itu kita tetap semprotkan ke setiap bagian dari bedengan ini ya. Karena di daun-daunan kayu manis ini pun tadi ada mungkin beberapa hama yang bersarang ya. Jadi tetap kita semprot.
Baik kawan-kawan, sekarang semua proses sudah selesai kita lakukan. Jadi dari mulai kita tadi membersihkan lahan, menggemburkan, meratakan, mencecer kohe ayam, diratakan kembali. Kalau ada abu bekas unggunan, dikasih abu bekas unggunan sedikit, dan diratakan kembali. Sebelum disemaikan kita semprot dulu dengan pestisida, baru kita semaikan. Setelah disemaikan ditimbun, setelah ditimbun ditutup dengan plastik atau tikar. Ini tikar ini biasanya digunakan petani untuk menjemur padi ya. Dengan plastik juga bisa. Lanjut ditutup kembali dengan dedaunan, bisa daun pisang ataupun daun-daun yang lain, itu secara merata juga ya. Jadi intinya suhu dari bedengan kita ini terjaga kawan-kawan, dan kelembapan pun terjaga. Kalau kita biarkan ini tergenang air, itu bisa menyebabkan kelapukan nanti pada penyemaian kita. Baik, mungkin sekian dulu videonya kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share mungkin ke kawan-kawan kita, supaya lebih banyak lagi dari kita yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan satu lagi kawan-kawan, karena kegiatan kita sekarang bukan cuman bertani saja. Alhamdulillah, itu kan kita sekarang juga menjabat sebagai kepala desa kawan-kawan. Jadi kemungkinan video yang kita upload pun itu mungkin agak jarang ya. Cuman kita tetap usahakan untuk mengupload video ya. Dan memang kita harapkan dari video ini bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan pemula, ataupun berbagi pengalaman bagi kawan-kawan yang juga sudah master di dalam bidang pertanian. Baik, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali.